Baik, ini ada pertanyaan ini. Saya sebenarnya ketika ada pertanyaan seperti ini saya agak enggan menjawab. Kenapa? Karena saya dikira jubirnya Salafi. Nah, ya, karena pertanyaannya adalah apakah manhaj salaf itu suka mengkafirkan? Sehingga ketika saya menjawab itu orang mengira saya jubirnya Salafi. Padahal kemarin saya dapat kiriman dari teman, saya termasuk yang jarang online ya, saya dapat kiriman dari teman, itu saya ditahdzir pula oleh orang-orang Salafi di situ, ditahdzir. Ini manhajnya muwazanah. Ini orang Muhammadiyah, bukan dai salaf seperti itu. Ya. Tapi baiklah. Ini pertanyaan ini saya jawab. Yang disebut sebagai manhaj salaf itu adalah keilmuan. Dia bukan organisasi. Jadi manhaj salaf itu keilmuan, bukan organisasi. Maka ketika keilmuannya itu merujuk kepada para salafus soleh, maka dia disebut manhaj salaf. Dia bisa dari organisasi mana saja, bisa saja ada di mana saja. Kenapa? Karena manhaj salaf itu adalah keilmuan. Nah, ketika kita merujuk kepada ulama madhab yang empat itu salaf. Maka ketika kita merujuk kepada mereka, itu manhaj salaf. Ketika kita merujuk kepada para sahabat, maka itu manhaj salaf. Ketika kita merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu manhaj salaf. Nah, jadi manhaj salaf itu adalah jalan hidup yang ditempuh oleh para salafus soleh. Nah, jadi jalan yang ditempuh oleh para salafus soleh itu yang disebut sebagai manhaj salaf. Nah, termasuk dalam hal ini ketika kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi dengan pemahaman para salafus soleh, itu juga manhaj salaf. Meskipun bisa jadi itu tidak menamakan dirinya salafi. Nah, meskipun itu tidak menamakan dirinya salafi, ketika apa yang dikajinya itu adalah sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi, apa yang dipahami oleh para sahabat, apa yang dikemukakan oleh ulama madhab yang empat, maka itu adalah manhaj salaf. Nah, meskipun tidak mengaku dirinya salafi. Nah, adapun salafi itu adalah orang yang mengaku sebagai pengikut salaf. Sebagaimana Muhammadiyah itu adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dibuatlah organisasi Muhammadiyah untuk punya komitmen bersama untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pertanyaannya adalah apakah manhaj salaf itu suka mengkafirkan, maka jelas manhaj salaf tidak punya pemahaman mengkafirkan, karena manhaj salaf itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabatnya, oleh para tabiin, oleh para tabiut tabiin, termasuk juga oleh para ulama mazhab yang empat, itu mereka adalah manhaj salaf. Maka jalan hidup yang ditempuh oleh para salafus soleh, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian ada yang suka mengkafirkan, maka itu bukan manhaj salaf, itu namanya khawarij. Jadi khawarij ini yang suka mengkafirkan. Maka paham takfiri itu ada pada paham orang-orang yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang-orang khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan juga mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang dianggap melakukan dosa besar, dan itu adalah paham khawarij. Dan paham khawarij ini patut untuk diwaspadai karena menghalalkan darah kaum muslimin, termasuk menganggap negeri ini sebagai negeri kafir yang para orang-orangnya boleh untuk diperangi. Itu namanya paham khawarij. Nah, kalau di Muhammadiyah enggak. Kalau di Muhammadiyah itu di negeri kita ini namanya Darul Ahdi Wasyahadah, negeri perjanjian dan persaksian. Karena negeri ini disepakati oleh muslim maupun non muslim untuk membuat negeri bersama. Dan memang menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, negeri itu ada tiga. Ada negeri muslim, ada negeri kafir atau non muslim, ada negeri campuran. Sementara kalau negeri ini menurut Muhammadiyah adalah masuk kategori negeri campuran karena dibuat atas kesepakatan.
dibuat atas kesepakatan baik muslim maupun non muslim untuk membuat negara bersama. Baik, maka tadi terkait dengan pertanyaan apakah manhaj salaf suka mengkafirkan, maka tidak benar kalau manhaj salaf itu mengkafirkan. Justru manhaj salaf itu mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah, untuk taat kepada ulil amri. Nah, kalau di Muhammadiyah itu ketika disebut ulil amri itu ada dua. Nah, ketika disebut ulil amri itu ada dua. Yang pertama adalah umara, yang kedua adalah ulama. Umara itu dalam urusan kebangsaan, kenegaraan, itu taat dengan pemerintah. Yang kedua dalam urusan keagamaan, ulama. Maka dalam urusan keagamaan kalau di Muhammadiyah taatnya kepada ulama. Ulama di sini adalah maklumat dari PP Muhammadiyah. Nah, jadi pengertian ulil amri menurut Muhammadiyah itu ada umara sama ulama. Nah, umara itu adalah untuk urusan kenegaraan, kebangsaan, maka warga Muhammadiyah juga taat. Ya bikin SIM, bikin KTP, taat lalu lintas, apalagi bayar pajak. Nah, taat. Tapi dalam urusan keagamaan, maka ketaatannya kepada ulama yang ada di PP Muhammadiyah atau maklumat dari PP Muhammadiyah. Baik. Jadi intinya kalau manhaj salaf tadi apa? Pemerintah itu ditaati selama tidak bermaksiat, selama tidak bermaksiat. Sehingga kalau kemudian ada orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, ada orang yang mengaku dirinya salaf, lalu kemudian mengkafirkan orang, maka itu adalah oknum. Nah, maka itu adalah oknum. Nah, karena manhaj salaf tidak mengajarkan untuk mengkafirkan orang lain. Maka kalau ada orang mengaku manhaj salaf, lalu kemudian dia mengkafirkan, maka itu adalah oknum. Sebagaimana misalnya ketika ada warga Muhammadiyah lalu dia mengatakan rokok itu makruh, maka itu bukan representasi dari keputusan tarjih, karena tarjih fatwanya rokok itu haram. Sehingga ketika ada yang masih merokok, maka itu oknum, tidak bisa disimpulkan bahwa warga Muhammadiyah itu memakruhkan rokok. Itu adalah oknum. Demikian pula ketika ada polisi ketika melakukan tilangan, dia mau terima duit, tidak bisa kita simpulkan bahwa polisi semuanya suka melakukan pungutan liar. Itu adalah oknum walaupun banyak. Nah, berarti banyak oknum. Nah, ya. Jadi bedakan antara oknum dengan komunitas. Bedakan antara oknum dengan komunitas. Baik itu komunitas profesi, komunitas keagamaan, komunitas organisasi, itu selalu ada yang namanya oknum yang tidak mewakili, tidak menjadi representasi dari komunitas tersebut. Wallahu a'lam bishawab.